Astagfirullahaladzim. Boleh 1000 kali. Ya. Nah, adik sekalian, yang ini tahun baru, ya, mari kita rubah diri kita dengan menegakkan wirid. Ya, jangan sampai ya, kita main api sanggup gitu 5 jam. Ya, paling sedikit 2 jam. Ya. Nah, mengapa wirid untuk diri kita dewek? Ya. Yang menjamin diri kita di dunia dan akhirat, dan menjamin keluarga kita tidak galak gitu, tidak galak. Ini perlu pertanyaan dingin. Kita banyak ngobrol ya, adik-adik pinggir langgar itu main pelatih, walaupun nak main gue, agak 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya, pinggir musola ini. Padahal musola itu dekat, ya, dekat, ya, alangkah bagusnya wirid dulu, ya. Nah ini kemauan diri kita. Coba kita belajar menurunkan diri. Apakah diri kita selamat kira-kira? Ya. Kalau Presiden Chenia itu, siapa namanya? Presiden Chenia. Itu dia ngamal ke sholat Nabi 5.000 kali satu hari. Ini presiden ini. Kita presiden bukan, RT bukan, lurah bukan, camat bukan, caksi bukan gitu nak. Peribahasa Palembang banyak gawi. Mana banyak gawi, ada gawi. Ya. Nah ini presiden Chenia, bayangkan. Dia tidak tinggal 5.000 kali baca sholat Nabi. Bahkan aparatnya, maksudnya anggota dewannya, DPR, MPR, gitu, tidak diwajibkan salawat Nabi 5.000 kali. Kalau melanggar 5.000 kali salawat tidak dia gawe ke, dan sholat Jumat tidak Jumat dia henti ke, bayangkan. Dari anggota dewannya, anggota staf ke presidenannya. Luar biasa Nah gitu aja, kira-kira apa sibuk gitu kita menghabiskan waktu demi hari berganti ini 1 tahun. Coba kita bayangkan nih, tiap tahun kita bertemu, tahun depan 2001 insya Allah kita akan bertemu 2022 akan berubah diri kita. Coba amalkan. Kita buktikan amal Imam Ghazali benar apa tidak? Pembuktian, tapi kenyataannya banyak yang benarnya. Karena Imam Ghazali tidak sembarangan dia menunjukkan suatu amalan. Nah malam ini mari kita amalkan, nanti banyak ketik yang tidak tahu mungkin mengia tuliskan di kertas yang pengen tahu, yang tahu alhamdulillah. Yang sudah tahu perbaharui lagi, yang sudah tahu perbaharui lagi. Jangan dianggap remeh wirid kan. Dalam hadis kursi dijelaskan, barang siapa yang sering wirid akan mendapat suatu warid. Kita ulang lagi, barang siapa yang sering wirid, yang cinta wirid, akan mendapatkan suatu warid. Apa warid itu? Warid itu pertolongan Allah di dunia dan pertolongan Allah di akhirat. Nah, pertolongan Allah di dunia macam-macam. Macam-macam sifatnya. Nah, kalau kita rajin sudah memfokuskan, mengistiqomahkan ini, kita di hidup dunia tidak akan susah. Susah kita paling sebentar, bagikan betul. Tiap angin hilang dia. Tidak melekat di hati kita, di jiwa kita. Tidak mungkin hidup dunia tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi dengan kita wirid ini, insya Allah bagikan kedebu yang cuma sebentar ditiup oleh angin. Nah itulah wirid tadi. Ini di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Banyak orang ahli wirid telah membuktikan wirid Imam Ghazali ini. Dia sukses dunia akhirat. Seluruh bidang macam-macam. Keahlian kita masing-masing. Ada yang mengajar, ada yang dagang, ada yang begawe. Insya Allah dengan sendiri Allah atur dewa. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sering wirid. Maka fokuskan malam itu Jadi kalau kita sibuk, jam kita sibuk. Jadi kalau 1.000 wirid ini 1.000, kita baca cuma 200 kali. Satu waktu. Kalau dikali waktu berarti 1.000 kali kita baca. Atau kamu fokuskan tiap malam sesudah Isya wirid. Wirid al-hikmah, wirid al-Imam Ghazali tadi 1.000 kali. Durkan, fokuskan, sudah Isya. Nah apalagi yang sudah digores lebih bagus sampai di wirid digencang lebih sip lagi itu. Sampai wirid malam wirid apa nih? Ini Imam Sabtu wiridnya ya Allah. Ditembak sok. Ya Allah, ya Allah. Itu lebih bagus lagi, sip lagi, ada tambah nilai tambahnya. Nah makanya kita harus berubah. Jangan malu dengan ulat. Seekor ulat yang hidupnya hina, dari sebuah daging yang busuk. Namun ulat berpikir dia pengen menjadi hewan yang mulia, pengen berubah dari hewan yang lain-lainnya. Dia merasa diri dia hina, hidup di
hidup di daging yang busuk. Namun dia berpikir juga, pas kita nih naik sebuah pohon ulat itu, terus naik pohon, sudah naik pohon hingga di sebuah ranting, menjendiri dia. Bahasa agamanya itu dalam keadaan dia menuntut ilmu, itu torekonya. Naik pohon ke ranting, dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian duduk di situ, hewan tadi, ulat tadi membentuk suatu kepompong namanya. Dalam kepompong itu dia puasa, bayangkan. Ulat galak puasa. Maka Imam Ghazali pernah berjalan di suatu pantai, dia mendengar suara yang bertasbih. Suara itu yang berbunyi, Imam Ghazali, Subhana ma yaghni wa ya'rifu makani wa yasma'u kalami wa yarzuqni wa yansani. Dicari Imam Ghazali, suara apa itu? Rupanya dia seorang waliullah, ditunjukkan Allah ada seekor ulat yang hidup di dalam batu. Dari pecahkan Imam Ghazali batu itu, lalu ada keluar ulat. Lalu ulat itu ngomong, Subhana ma yaghni, maha suci Allah maha kaya. Wa ya'rifu makani, yang mengetahuiku ini, kata ulat. Wa yasma'u kalami, yang telah mengetahui zikirku ini, tasbihku. Wa yarzuqni wa la yansani, yang tiada henti memberiku rezeki. Ulat ini dalam batu tasbihnya hebat. Subhana ma yaghni wa ya'rifu, tiap sari. Dan masalah ulat malam ini, itulah orang tua nyebut dulu, ulat dalam batu itu. Benar, ulat yang bagaimana? Ulat yang jiwanya hidup dengan bertasbih. Kalau ulat tidak hidup dengan tasbih, dia akan mati, hancur. Kalau dicampak di laut, dia telan iwa. Kalau dia tak dipucuk, dia kepanasan, mati dia. Itu ulat yang tidak ingat dengan Allah, istilahnya. Nah, kemarin ulat tadi, tak kala dia sudah menaiki sebuah pohon, lalu dia hinggap di sebuah ranting, membentuk kepompong, lalu 40 hari dia berpuasa di situ. Nah, kalau kita disambut tak gini, kita punya tenaga, punya energi, punya pikiran, punya semangat mau belajar yang bujang ini. Dah usah 40 hari, tak Senin Kemis ben. Senin Kemis puasanya. Puasa biasa ben. Malu kita dengan hewan tadi, ini mulut tadi. Dia hewan yang hina, tapi dia menyadari diri dari kehinaannya. Dia menyadari diri dari kehinaannya. Nah, kalau kita pengen mulia seperti hewan tadi, seperti ulat tadi, coba kita ikuti jejaknya. Coba kita ikuti jejak. Masuk dari sebentar ya. Merendahkan dirinya, dia akan mulia. Barang siapa merasa dirinya hina, ini akan menimbulkan sifat istiqamah dan sifat kerendahan diri. Kalau kita merasa diri kita hina. Nah, kembali dengan hewan ulat tadi, karena dia merasa hina, dia pengen merubah dirinya menjadi hewan yang mulia. Kembali lagi, jadi naiklah dia di sebatang pohon. Ini sebut tariko. Kemudian dia hinggap di suatu ranting. Ini namanya khalwat. Kalau gitu ketinggian itu tidak dasar khalwat, wirid baik. Tapi fokuskan dalam satu hari atau 1 jam. 1 jam bukan untuk Allah sebenarnya ini. Allah tidak untung kamu sembah, dan Allah tidak rugi kalau kita tidak sembah. Jadi yang beruntung, yang akan mulia diri kita dewe. Jadi pusatkan 1 hari 1 malam itu cuma 1 jam untuk diri kita, bukan untuk Allah. Jangan terbalik. Allah tidak berkeberatan. Nak kamu sembah payut, kata Allah, nak kamu ingkari payut. Kembali dengan diri kita masing-masing. Nah, malam ini kita renungkan 1 tahun kita bertemu kemarin, ini 1 tahun lagi kita bertemu di sini. 1 Januari 2021, pengen berubah menjadi 1 gitu ada. 1 dengan Allah. Ini maksudnya tauhid kita semantap. Jadi kembali dengan hewan tadi, tak kala dia sudah membentuk kepompong situ, kemudian hewan itu berzikir, ulat itu berzikir, bertasbih. Setelah 40 hari 40 malam ulat tadi menjadi kepompong,
Maka dengan ajaibnya kebesaran Allah, Allah berikan ilmu, pelajaran untuk kita sekalian, kita berpikir supaya menjadi manusia yang mulia, yang lebih mulia dari hewan dan lebih mulia lagi daripada malaikat. Ya. Sudah 40 hari ulat tadi membentuk kepompong, maka menjadi seekor ulat, memang menjadi seekor kupu-kupu. Subhanallah. Bayangkan, logika kita tidak mungkin ulat bisa menjadi kupu-kupu, tidak mungkin. Tapi Allah pengen beri suatu pelajaran buat umat Islam, buat umat Muhammad. Ya, tidak mungkin Allah tidak merubah nasib suatu hamba kecuali hamba itu yang mengubahnya. Nama renung diri kita, Kalau renungkan diri kita selamat tak kira-kira dalam kubur kita? Jangan kita banyak tahu boleh, tapi renungkan selamat tak kira-kira gitu. Ya. Bukti mengatakan paling panjang umur kita 1 abad, 100 tahun, paling panjang. Tapi dalam barzakh cukup panjang. Nah, kira-kira itu selamat tak? Ya. Nah, justru itu carilah ilmu di dunia ini, baik ilmu dunia dan akhirat. Ya. Terutama ilmu mengenai diri kita dengan Allah. Syariat harus kita bagusi lagi, perbaiki lagi syariat kita. Ada di sekalian ya, syariat masih belum banyak bagus, banyak benar. Ada perhatikan ya, buang baju kecilnya masih tegak, masih kencing berdiri, itu tidak hadis Nabi. Tidak penuh sunahnya. Oke, kalau mendadak berarti tiap hari, itu suatu kebiasaan yang kurang bagus. Dari segi kesehatan, kalau adik-adik buang baju kecil sambil berdiri, itu akan meninggalkan sisa-sisa kencing. Nah, kalau ini biarkan akan membentuk satu kristal yang namanya batu ginjal. Masih lupa tuh cincin, masih laku ada cincin di sana 5.000, 50.000. Batu ginjal siapa nak beli? Batu ginjal siapa nak beli? Sylvia tak akan membelinya. Tidak hati yang beli. Nah, maka Nabi mengajarkan kencing itu duduk benar-benar. Nah, pelajari kencing baik lagi belajar ke Nabi, bayangkan atau pahul. Pernah Nabi Muhammad SAW melihat suatu makam di suatu lembah. Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Lalu tak kala Rasulullah melewati 2 makam itu, kuda Rasulullah itu meringkik. Maksudnya ketakutan. Hampir jatuh Rasulullah di situ. Allah Rasulullah turun. Tak kala Rasulullah turun, di jinggongnya ada 2 makam itu, 2 kuburan. Tak kala sudah jumpa Rasulullah 2 makam tadi, lalu Rasulullah mengambil satu pelepah korma, lalu Rasulullah berdoa di situ sebentar. Tak kala Rasulullah berdoa, menghampiri sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ada makam ini dan mengapa Tuhan atau Rasulullah mendoakan?" Kata Rasulullah, "Ketahuilah sahabatku, 2 orang ini disiksa oleh karena dia waktu bahul tidak toharo, tidak bersuci. Waktu dia kencing tidak bersuci, dosanya dikitnya. Tidak pernah bersuci, alias tidak pernah menyuci kemaluannya. Jadi dia tersiksa dalam kubur." Bayangkan, siksa yang sering adik-adik yang kita sering lupa membahasnya. Nah, Rasulullah mendoakan 2 makam ini supaya diampuni Allah dengan jalan Rasulullah, wasilahnya pohon korma. Selagi pohon korma itu basah belum kering, dosanya akan diampuni Allah. Bayangkan, inilah sunnah kita menaburkan bunga di makam, di kuburan. Itu sunnahnya ini gimana? Kita tanam pohon-pohon yang kecil situ. Supaya apa? Karena kalau kita nanam pohon yang kecil, bunga-bunga itu bertasbih. Selama di bertasbih di atas kuburan itu, insya Allah dosa orang kuburan itu akan mendapatkan ampunan. Itu sunnahnya. Nah, kembali lagi dengan toharo tadi. Kalau kita kencing berdiri, nah ini yang diajar orang kafir di mall-mall, supermarket, kita kencing dibuatnya memang disengajanya. Dia buatnya memang kita kencing supaya kita biasa. Kamu buktikan di rumah, balik. Kalau engkau buktikan nih. Sudah kita kencing berdiri, kita cuci atau kita bersih belum? Pembuktiannya. Tak kala sudah kita kencing, kita cuci dia, kamu pasang tisu di kemaluan gitu. Pasang tisu di pembuktiannya. Di dalam WC itu kan. Kemudian kita pakai dalam sempak Nah, kemudian kita rokok. Rokok baik, rokok kan baik sekitar 1 detik atau 1 menit. Kau kemudian tegak lagi, kau jenguk itu. Dia akan keluar lagi menetes. Nah, kalau ini kita sholat,
kita lakukan tidak sah sholat kita. Itu maksud tujuan kafir itu membentuk WC kamar kecil itu. Kita kata sholat waktu kita rukuk keluar, kita sakit kecil dari menempel di celana gitu, tidak sah sholat kita. Nah ini tujuannya tadi, maka dia perbaiki fikih gitu. Kagetlah tinggi-tinggi kita belajar, belajar tinggi bagus, tapi fikih perbaiki dulu. Percuma kita belajar tinggi-tinggi kalau fikihnya rusak. Kita belajar ilmu ketuhanan, fikih kita rusak, tidak sampai. Kenapa rusak kita fondasi kita? Bangunan itu akan kuat juga. Bangunan paling tinggi 1.200 meter di Arab sana, di dasar itu fondasinya kuat. Kalau fondasi tidak kuat, roboh dia. Sama si Ampera gitu. Ampera gitu terkenal dulu di jemaat yang terindah di Asia. Kenapa? Fondasinya pakem. Pernah ditombol beberapa kali di ponton, mantap deh. Tenang-tenang baik kali itu pun ponton jadi batu bara 5.000 ton gitu. Cek batu bara lewat di Sungai Musi ini yang ponton itu 5.000 ton. Berapa kali ditombol oleh diserempet oleh batu bara, tenang-tenang baik, tidak roboh. Kenapa? Kuat fondasinya. Nah kalau fondasi kita kuat, syariat kita mantap, insya Allah sampai kita ke tujuan kita, sampai zikir kita la ilaha illallah gitu. Tapi kalau kita tidak kuat fondasi, maka mudah dirubuh ke kita, mudah dipengaruhi kita. Baik ilmu kita mudah dipengaruhi, baik zikir kita mudah dipengaruhi, baik diri kita, akhlak kita, terkhusus ilmu agama ini mudah diobok-ambing gitu. Akhirnya kita meninggal, akhirnya kita timbul, akhirnya semayang tak akhirnya kenapa fondasi tidak kuat? Coba kalau fondasinya kuat, tidak ada rumusnya semayang tak itu, tidak ada rumusnya semayang itu, cukup ingat itu antara bedanya antara sholat dan zikir beda. Kalau zikir